Anak-anak remaja kita, perempuan yang keluar tak berjilbab, jangan bilang, tak apa-apalah, nanti dia sakit hati kalau saya tegur. Biarkan dia sakit hati, tegur dia. Itu namanya muslih. Tapi kalau dibiarkan saja, itu soleh, baik aja. Nah, soleh itu bagus. Orang-orang yang soleh, yang amalnya baik. Tapi lebih bagus lagi dia muslih, saling memperbaiki. Karena dia lagi rajin bersedekah, lupa diri, dikasihkannya semua rumahnya, semua uangnya. Salah. Kata Al-Quran, sebagian yang harus kamu beri, jangan semua. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kenapa sebagian? Karena keluargamu butuh biaya untuk sekolah, butuh untuk makan, butuh untuk biaya yang lain-lain. Sebagian. Jangan karena emosinya tinggi dalam beragama, tiba-tiba dia serahkan semuanya. Tak betul. Yang memutuskan baik atau tidaknya amal itu adalah Al-Quran. Ada orang karena dia emosi beragamanya tinggi, ditengoknya ada orang berbuat maksiat, diambilnya bom bunuh diri. Tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh pengurus masjid Jami' Medan Area yang sama-sama kita cintai, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, ada juga anak-anak. Alhamdulillah pada maghrib ini hadir kembali ke masjid ini untuk mempelajari Al-Quran, khususnya di bidang tafsir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini pengajian yang ke-18 kali Surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada dikatakan orang ketika manusia itu lahir, ada 5 cakap yang didengarnya di dunia ini. Ada 5 macam cakap yang didengarnya di dunia ini. Dari umurnya 0 sampai 6 tahun, dia akan mendengar cakap ibu bapaknya, orang tuanya. Itu sebabnya anak-anak kita itu, kalau umurnya masih 0 sampai 6 tahun, TK, anak-anak, dia akan bilang, kata mama, kata ayah. Kata mama, kata ayah. Itulah dia, anak-anak itu. Kemudian dia tumbuh lagi lebih besar, bertambah usianya dari umur 6 tahun sampai nanti 12 tahun yang dia dengar cakap gurunya. Cakap gurunya Pak yang didengarnya. Anak-anak itu dari umur 6 tahun sampai 12 dia dengar cakap gurunya. Itu sebabnya anak-anak kita itu di rumah, kata guruku, kata bunda di sekolah, begini mak. Kadang dilawannya pula awak untuk membetulkan yang dibilang gurunya. Itulah dia. Kemudian dia tumbuh lagi dari umur 12 tahun sampai nanti di 20 tahun. 20 tahun yang dia dengar cakap kawannya, kawan-kawan dia. Cakap kawannya didengarkan. Itulah makanya Pak, kalau punya anak-anak remaja yang sampai umurnya 20 tahun, maunya dikawani itu kawannya itu. Karena yang dia dengar cakap kawannya. Tumbuh lagi dia dari umur 20 sampai dengan 35 tahun manusia ini. Yang dia dengar adalah
cakap dirinya. Jadi yang betul menurut dia apa yang dibilangnya. Itulah anak-anak mahasiswa itu dia sering katakan, menurut saya, sering dibilangnya begitu itu. Karena yang dia dengar cakap dirinya. Dari umur 35 tahun sampai nanti manusia itu meninggal, macam kita inilah Bapak Ibu sekalian, yang kita dengar itu adalah cakap Tuhan. Tuhan. Bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah sepuh, kalau sampai umur segini belum mendengar apa yang dibilang Tuhan, bahaya kita Pak. Karena yang dibilang orang tua kita, yang dibilang guru kita, yang dibilang kawan kita, yang dibilang diri kita, itu bisa salah. Tapi kalau sudah Tuhan yang bicara, pasti benar. Jadi keliru itu nanti, kalau sudah 35 tahun sampai selanjutnya, kita masih dengar saja yang lain-lain. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya hadir malam ini mendengar firman-firman cakap-cakap Tuhan. Marilah kita dengar apa kata Al-Quran yang merupakan firman-firman Tuhan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya hanya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian mereka jawab, sesungguhnya kamilah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Manusia ini, dia terbagi tiga dalam menyikapi iman. Satu, betul-betul dia beriman kepada Allah. Yang kedua, betul-betul dia tidak beriman kepada Allah. Yang ketiga, pura-pura beriman. Itulah manusia. Satu, betul-betul beriman. Dua, betul-betul tidak beriman. Yang ketiga, pura-pura beriman. Nah, yang kita ceritakan ini Pak, nomor 3. Orang yang pura-pura beriman itu. Nanti bisa kena kita ini, termasuk saya juga sebagai ustadz penceramah, apa yang saya sampaikan ini. Jadi, kalau nanti kena, tunjuk diri sendiri. Jangan tunjuk orang. Kita aja tunjuk diri kita. Itu lebih bagus. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ada 2 model kerusakan di dunia ini. Satu, rusak secara fisik. Misalnya, saya lempar tiang ini, pecah. Rusak namanya. Atau saya ambil pisau, saya gorok leher saya. Itu rusak. Fisik. Ini rusak yang biasa saja. Jalan itu kalau rusak, ditempel, aman. Tiang yang tadi rusak karena dilempar, bisa dibetuli lagi. Kemudian, orang yang luka-luka bisa dioperasi. Bisa dibetuli, bisa dibagusi dia. Bisa dibenahi. Bisa dibetuli. Tapi ada satu lagi bentuk kerusakan. Kalau itu terjadi, rusak mental namanya. Rusak non-fisik. Apalah itu? Rusak pikiran. Rusak hati. Orang yang rusak pikirannya pasti membuat kerusakan secara fisik. Tapi orang yang membuat kerusakan secara fisik belum tentu karena pikirannya rusak. Bisa jadi dia lempar ini karena dia masih anak kecil, belum ada pikirannya. Belum ada pikirannya.
Tapi kalau rusak secara fisik, dia rencanakan kerusakan itu. Apa contohnya Ustadz? Korupsi. Korupsi. Korupsi itu terjadi karena pikiran manusianya itu rusak. Dia pikir uang yang dicurinya itu bisa menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Bahkan dia tak percaya dari akhirat. Nah, rusak pikiran. Inilah yang paling berbahaya. Kalau sudah rusak pikirannya, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu dia rencanakan. Ada satu lagi. Rusak hatinya. Orang yang rusak hatinya itu salah satu cirinya, Pak, Bapak Ibu sekalian, dia ragu-ragu tentang adanya pembalasan di hari kiamat. Dan itu berbahaya itu. Orang yang ragu-ragu ada pembalasan di hari kiamat, dia pasti hidup suka-suka hati di dunia ini. Pasti itu. Kenapa dia buat suka-suka hati? Dia tak percaya ada surga, ada neraka. Kenapa dia buat di dunia ini tak sholat? Dia ragu-ragu tentang hari akhirat. Kalau dia percaya betul dalam hatinya bahwa nanti di akhirat yang pertama dihisap adalah sholat. Kalau sholat bagus, sholat amalnya akan bagus, dia pasti perbaiki sholat. Dia pasti perbaiki sholat. Nah, itu kalau hatinya rusak, rusaklah yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berarti kerusakan itu ada dua. Satu yang fisik, satu yang non-fisik. Yang non-fisik. Nah, ini pelajaran yang pertama. Kenapa rupanya mereka itu? Kata Al-Quran, إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, yang tadi ragu-ragu dia, Pak, apa kata mereka? Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Bayangkanlah itu, Pak, rusaknya itu. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya. Berarti kalau Allah menjanjikan orang yang sholat itu masuk surga, dia sebut itu tipu daya. Bahaya sekali itu. Kalau Rasul menjanjikan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu masuk neraka, dia sebut itu tipu daya. Tak betul itu katanya. Kalau Allah menjanjikan bahwa orang yang beramal soleh itu akan masuk surga, dia sebut itu tipu daya. Makanya orang berbuat jahat jadi tipu-tipu itu katanya. Tak perlu itu didengar katanya. Kalau Nabi Muhammad menjanjikan bahwa orang yang bersedekah itu tidak mungkin jadi miskin, karena belum ada, Pak, ceritanya orang bersedekah jadi miskin. Dia bilang itu tipu daya. Tak betul itu katanya. Jadi dia sebut ajaran-ajaran Al-Quran itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya adalah tipu daya. Ini berbahaya. Pikiran-pikiran yang seperti ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sekian banyak yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi Muhammad, seperti pahala, ada laknat, ada surga, ada neraka. Kalau semua itu disebut sebagai tipu daya, maka pikiran manusia akan rusak. Pasti rusak. Aku tak percaya ada surga, aku tak percaya ada neraka. Rusak hidupnya.
Apa rusaknya? Hidup sesuka hati di dunia. Kenapa? Karena percaya dengan janji Tuhan di akhiratlah yang membuat kita, Pak, menjaga-jaga diri kita di dunia ini. Tak macam-macam kita. Jadi mau mencuri, janganlah, bahaya. Nanti di akhirat kena siksa. Kemudian mau maling ayam orang. Dalam hatinya, tak usahlah. Nanti masuk neraka, bahaya. Mau mengejek orang. Dalam hatinya, tak usahlah. Nanti kena laknat. Kan itulah yang menjaga-jaga kita sebenarnya. Kepercayaan kepada hari akhirat. Kalau itu disebut sebagai tipu daya, habis dunia ini. Itulah, Pak, orang-orang munafik. Kemudian dia katakan, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Tidak ditunjukkannya di sini siapa yang mengatakan. Sama dengan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan. Ini juga dikatakan. Apa maksudnya itu? Karena sudah jelas siapa yang berkata itu. Jadi tak perlu disebut lagi. Sama dengan ini. Siapa itu yang datang? Karena sudah jelas orangnya, disebut aja si Anu. Berarti itulah orangnya itu. Jadi kalau kadang, Pak, kalau sudah jelas, tak perlu sebut namanya lagi. Begitu itu. Nah ini pun tak disebut namanya. Berarti siapa itu yang berkata itu? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya, Ustaz? Nah, orang munafik itu orang jahat. Jahat dia, orang munafik itu. Tapi Allah masih berkata kepada mereka. Masih mau Allah yang maha suci, yang maha tinggi, berfirman kepada mereka. Artinya, kita pun harus mencontoh ini, Pak. Jangan karena kita merasa lebih tua atau merasa lebih terhormat, merasa lebih suci, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, tak mau lagi mencakapi orang yang berbuat dosa. Keliru itu. Kadang lebih suci lagi pikiran orang yang berbuat dosa daripada yang setelah melakukan sholat. Ada contohnya itu, setelah sholat, bapak-bapak duduk di teras masjid. Duduk mereka, sekitar 5 orang. Tiba-tiba lewat seorang perempuan yang buka-buka aurat. Dalam hati perempuan itu, yang buka aurat itu, enaklah bapak-bapak itu. Insya Allah mereka akan masuk surga. Dalam hati orang yang sholat itu lain. Pasti masuk neraka dia. Karena dia buka-buka aurat. Lebih bersih lagi hati yang pendosa itu daripada yang baru sholat itu. Oleh sebab itu, bapak-bapak, anak kita yang bandal di rumah, sebandal apapun dia, jangan cueki dia. Cakapi. Ajak dia bicara. Kasih nasihat. Jangan bosan-bosan. Subuh banguni. Jangan bosan-bosan. Cakapi dia terus. Jangan dicueki. Karena seperti ayat ini tadi, Allah saja, Allah yang orang munafik saja yang jahat, padahal Allah itu Al-Quddus yang maha suci, tetap dia cakapi. Nah, kita pun begitu. Bahkan kalau ada orang yang salah kepada kita, belajarlah kita, Pak, untuk mencakapinya duluan. Yakinlah tidak akan hina orang yang duluan berbicara kepada orang yang salah kepadanya. Takkan jatuh harga dirinya itu. Bahkan naik. Dan yakin juga, sekalipun orang yang salah kepada kita, tapi kita duluan minta maaf, takkan jatuh harga diri kita itu. Cakapi dia. Orang-orang yang jahat itu. Cakapi dia. Jangan mau, Pak, dipengaruhi oleh sifat-sifat manusia. Itu belum bertuhan dengan betul.
Misal ada orang bilang begini, terutama kita lah orang Medan ini sering kita bilang, kalau dia baik sama aku lebih baik sama dia. Tapi kalau dia jahat, aku jahat sama dia. Itu keliru. Berarti Bapak di setel-setel sama dia itu. Tergantung dia, tak bagus. Yang bagus itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dia baik, kita baik. Kalau dia buruk, kita buruk. Kalau dia jahat, kita jahat. Kita di setel-setel sama dia itu. Tapi kalau dia baik atau buruk, kita tetap baik sama dia, berarti kita di setel oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini susah, tapi begitulah yang benar sebenarnya. Jangan mau didikte-dikte sosial, kata orang. Ini susah. Orang yang paling banyak bermasalah dengan kita itu orang yang paling dekat-dekat dengan kita. Tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati punya masalah dengan orang Amerika tiba-tiba. Tapi yang paling banyak bermasalah dengan kita adalah tetangga kita. Kawan-kawan kantor, komunitas-komunitas, circle kita, geng-geng kita, itulah yang paling banyak bermasalah dengan kita. Pasti itu. Nah, kalau ketemu dengan yang begitu, contohlah sifat Tuhan ini yang dia tetap mau berkata-kata kepada orang-orang yang munafik. Tetap mau dia. Padahal munafik itu buruk. Tuhan itu suci. Tapi tetap mau Tuhan berbicara dengan mereka. Pelajarannya apa? Cakapilah orang, minta maaflah kepada orang, berbuat baiklah kepada orang, baik dia baik ataupun dia buruk. Tapi yang kenal ya Pak, jangan nanti jalan di jalan-jalan itu semua dicakapi, repot juga kita itu urusannya itu kan. Maksudnya kawan-kawan kita lah, yang biasanya silaturahminya putus, sambung kembali. Contoh sifat Tuhan itu. Karena salah satu ciri baiknya beragama seseorang adalah meneladani sifat-sifat Tuhan. Salah satunya inilah dia. Qila lahum, dikatakan kepada mereka. Tapi memang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di akhirat nanti, ada saatnya Tuhan tak mau lagi bicara kepada manusia itu. Artinya apa? Sekalipun kita baik, jangan mau kebaikan kita itu dimanfaatkan orang. Kita cukup menjadi orang yang bermanfaat, jangan mau dimanfaatkan orang. Ada di Al-Quran dia sebut bahwa nanti Allah tidak mau juga mencakapi mereka karena kesalahannya sudah sangat fatal. Artinya orang yang memanfaatkan kita jangan juga terus-terusan mendekat karena bisa merugikan dunia dan akhirat kita. Artinya pilih-pilih juga lah kawan itu. Pilih-pilih juga. Biasanya semakin bagus seseorang, semakin sedikit kawannya. Alhamdulillah, kalau makin bagus dia makin banyak. Tapi biasanya kawan yang banyak itu menambah banyak masalah. Karena masalah dia pindah ke kita. Itulah, tidak mungkin masalah orang yang tidak kita kenal pindah-pindah ke kita. Kecuali sekali-sekali di era media sosial ini. Nah inilah Bapak nilai-nilai yang pertama tentang orang-orang munafik. Kenapa begitu? Salah satu keburukannya, tadi saya sebut, janji-janji Tuhan itu dia sebut sebagai gurur, tipu daya. Janji Tuhan itu disebut sebagai tipu daya, itu buruk. Rupanya ada lagi yang lebih fatal. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Ketika orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu
ditipu oleh agamanya. Kalau tadi dia sebut ditipu oleh Allah dan Rasulnya, sekarang dia sebut pula agama itu tipuan. Dia sebut agama itu tipuan. Jadi kalau ada orang berislam disebutnya itu kena tipu. Katanya, masa kalian percaya ada surga? Emangnya ustadz itu pemegang pintu surga? Dia pemegang kunci surga? Bukan begitu. Kata Al-Quran, ini masuk surga. Nah, kita percayailah itu. Bukan berarti ustadznya itu harus pergi dulu ke surga, diambilnya kuncinya, ditunjukkannya baru kita percaya. Nah, itu kata orang, kalau tak begitu, gharra haula'i dinuhum, mereka itu ditipu-tipu oleh agama mereka. Zaman sekarang juga susah kita, Pak. Orang tak suka lagi beragama ini nampak. Tak suka lagi orang. Pengajian-pengajian sepi. Di YouTube pengajian-pengajian tak pala ramai. Yang sering ramai itu joget-joget. Nah, itu yang disukai orang sekarang. Itu yang disukai orang. Kenapa? Mungkin gara-gara inilah dikiranya agama itu tipuan. Tidak langsung hasilnya. Tidak mungkin habis sholat langsung ada duit di bawah sajadahnya. Dia anggap itu tipuan. Dia mau instan. Setiap dia berzakat langsung dibayar cash. Kalau tak begitu, dia anggap agama itu tipuan. Tak percaya dia. Tak percaya dia ada hari akhirat. Dia anggap tipu-tipulah agama itu. Itu yang disampaikan oleh orang-orang munafik ini, bahwa agama ini adalah tipu-tipu. Tipu-tipu dia. Sehingga apapun yang disampaikan, orang tak percaya lagi. Nah, ini berbahaya ini. Anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, anak-anak kita di rumah, Pak. Sampaikanlah bahwa agama inilah yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai hari akhirat. Jangan mau dengar orang yang mengatakan agama itu adalah tipu-tipu. Nah, itu ucapan orang munafik. Yang terakhir, kalau disebut kepada mereka, dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kamu merusak di muka bumi. Mereka sebut, qalu innama nahnu muslihun, kami sebenarnya, biarpun kami sebut Tuhan itu menipu, biarpun kami sebut agama itu tipu-tipu, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami ini bukan perusak. Kami ini bukan orang yang membuat kerusakan. Kami ini bukan penebar tipu-tipu, bukan. Kami ini adalah muslih. Ada juga kita sekarang manusia ini, kita anggap kita masih betul saja. Rupanya udah salah. Ada itu, Pak. Masih ada orang menduga bahwa nyanyi-nyanyi buka aurat, kemudian dia dapat uang dari situ, itu dikiranya rezekinya halal itu. Buka-buka aurat. Ada saya lihat di medsos-medsos itu, yang dia buat semacam joget-joget ini segala macam, kemudian dapat uang. Ada di pikirannya kalau itu halal. Innama nahnu muslihun, kami masih betul. Kita pun manusia ini, ada itu keanehannya, Pak. Kalau kejahatan itu sering kita lakukan, lama-lama kita anggap betul itu. Kalau kejahatan sering kita lakukan, lama-lama kita anggap betul. Itulah masalah kita. Orang yang sering melanggar lampu merah, nanti dianggapnya itu betul itu, melanggar lampu merah itu. Orang yang sering buang sampah dari kaca mobil, nanti dianggapnya itu betul itu, perbuatan itu. Orang yang sering cakap kotor, nanti dianggapnya itu lama-lama betul cakap dia itu.
ada dalam diri manusia ini penyakit. Kalau sering dilakukannya yang buruk, lama-lama dia anggap baik. Kalau jarang dilakukannya yang baik, lama-lama dia anggap buruk. Semua kita begitu. Innama nahnu muslihun. Kami ini baik-baik saja, melakukan perbaikan. Nah, sulit dihindari. Manusia sangat sulit menghindari sifat tidak rela mengakui kesalahan. Susah dia. Dia suka merasa betul. Suka dia. Padahal jika dia mengakui kesalahan, harga dirinya pasti tetap terjaga. Pasti. Orang yang mengakui kesalahan, pasti harga dirinya tidak akan jatuh. Mengaku aja. Kalau kita salah, saya salah. Pasti harga dirinya tidak jatuh. Pasti. Dan orang yang sudah salah, tapi berusaha membetuli, pasti harga dirinya jatuh. Tapi manusia lebih cenderung tidak mau itu. Kenapa? Ada ego dalam hatinya itu. Marilah sama-sama kita belajar supaya kita mau mengakui kesalahan. Ini sulit bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hanya hati yang bening dan kuat yang akan berdiri dengan kesatria mengakui kesalahan. Sedangkan hati yang kotor dan lemah tidak berani mengakui kesalahan. Nah, salah satu ciri hati yang kotor itu, yang lemah itu adalah kemunafikan. Jadi kalau misalnya payah mengaku salah, coba dikoreksi di dalam. Pasti kita masuk dalam golongan orang yang pura-pura beriman. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya coba periksa sedikit lebih dalam. Kalau orang baik namanya solih. Di ayat ini dia sebut muslih. Kalau kumpulan orang baik, itu biasanya susah maju. Bahkan bisa mundur ataupun hancur. Kumpulan ada ratusan orang baik aja dia, itu susah maju itu. Karena nanti ada yang melakukan kesalahan, yang lainnya itu membiarkan karena baik. Sama-sama baik. Yang bisa buat maju itu muslihun, orang yang saling memperbaiki. Saling mengadakan perbaikan. Inilah yang buat maju. Saling mengadakan perbaikan. Itu yang buat maju itu. Jadi dalam mengelola masjid juga, itu harus sebaiknya itu kumpulan orang-orang yang muslih, yang saling memperbaiki. Jangan hanya orang-orang yang solih, yang sama-sama baik. Nah, orang munafik, dia sebut mereka itu bukan hanya orang baik, tapi mereka itu adalah muslihun, orang yang mengadakan perbaikan. Ibu di rumah tangga, jadilah muslih. Anak tidur subuh, dibiarkan. Itu baik namanya, tapi tak betul. Tidur dia subuh, dibanguni, marah dia. Itu namanya tidak baik, tapi memperbaiki. Tapi itu yang betul. Biarkan dia marah. Jangan bilang kasihan, jangan dibanguni sholat subuh. Itu tak betul. Orang baik itu. Biarkan dia selek sama kita, sikit-sikit, yang penting dia bangun sholat subuh. Itu namanya muslih. Anak-anak remaja kita, perempuan yang keluar tak berjilbab, jangan bilang, tak apa-apalah, nanti dia sakit hati kalau saya tegur. Biarkan dia sakit hati, tegur dia. Pakai jilbab, itu namanya muslih. Tapi kalau dibiarkan saja, itu soleh, baik aja. Nah, soleh itu bagus. Orang-orang yang soleh, yang amalnya baik. Tapi lebih bagus lagi dia muslih, saling memperbaiki. Ada semacam saling kontrol dalam melakukan perbuatan untuk kemajuan. Kata Al-Quran,
Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri manusia-manusia sedang penduduknya orang-orang yang saling memperbaiki. Tapi kalau baik saja, itu bisa rusak. Misal, saudara-saudara kita di Palestina dizalimi orang. Baru kita bilang, karena kita orang baik, jangan kita lawan. Keliru. Hancur dia. Tapi kalau kita bilang, karena kita bukan hanya orang baik, tapi kita mau memperbaiki, kita ikut bantu. Tak jadi dia rusak. Itu kalau kita mampu. Bapak-bapak yang saya muliakan, inilah saya kira ya, nilai-nilai yang dapat dalam ayat yang ke-11. Kemudian di ayat yang ke-12 dia sebut, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Sesungguhnya orang yang begitu, yang merasa dia betul, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang merusak. Walakin la yashkurun, akan tapi mereka tidak menyadari. Nah, sering kita tak sadar. Sering kali kita tak sadar. Apa yang kita lakukan? Yang memutuskan bahwa perbuatan itu baik atau buruk adalah Al-Quran. Inilah dia. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Tadi dia sebut kami ini baik, kami ini memperbaiki. Kata Al-Quran, innahum humul mufsidun, mereka itu merusak. Jadi yang memutuskan amal kita itu baik atau buruk adalah Al-Quran. Misalnya Pak, karena dia lagi semangat, rajin dia sholat subuh dia 4 rakaat. Tak boleh. Karena yang memutuskan baiknya amal itu bukan karena kita rajin, tapi Al-Quran. Bahwa subuh itu 2 rakaat. Karena dia lagi rajin bersedekah, lupa diri, dikasihkannya semua rumahnya, semua uangnya. Salah. Kata Al-Quran, sebagian yang harus kamu beri, jangan semua. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kenapa sebagian? Karena keluargamu butuh biaya untuk sekolah, butuh untuk makan, butuh untuk biaya yang lain-lain. Sebagian. Jangan karena emosinya tinggi dalam beragama, tiba-tiba dia serahkan semuanya. Tak betul. Yang memutuskan baik atau tidaknya amal itu adalah Al-Quran. Ada orang karena dia emosi beragamanya tinggi, ditengoknya ada orang berbuat maksiat, diambilnya bom bunuh diri. Tak betul. Kata Al-Quran, betul ada perintah untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi jangan karena amar ma'ruf nahi mungkar berbahaya dirimu. Harus diukur juga kemampuan. Jangan sampai membahayakan nyawa. Karena memelihara nyawa itu lebih penting. Jangan sampai membahayakan. Nah, itu makom yang dipilih oleh Ammar bin Yasir. Nah, itu dia. Jadi yang memutuskan amal itu baik atau buruk adalah Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Kita manusia ini sangat sering keliru. Karena kita terlalu bersemangat kadang ada amalan-amalan itu kita duga, oh ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus. Padahal sudah keliru. Nah itulah fungsinya Al-Quran. Nah, untuk menjaga kita, jangan sampai nanti amalan-amalan kita itu sudah lari. Nah, misalnya tadi, karena terlalu semangat, sholat subuh dia 4 rakaat. Salah. Terlalu semangat. Atau karena dia kecapean, pas sholat isya, dibuatnya 2 rakaat. Keliru. Keliru dia. Terlalu semangat atau terlalu lemah. Sehingga dia buat ibadah-ibadah itu versi-versi dia sendiri. Tak boleh. Kenapa begitu? Karena manusia ada nafsu. Ada syaitan.
Kemudian di kepalanya ada ilmu yang kadang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Namanya subjektivitas. Ada yang mempengaruhi dia. Sehingga untuk memutuskan amal itu baik atau buruk, harus diserahkan kepada Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini nanti ada ulama yang ketat, ada yang longgar. Bercampur-campurlah. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi yang menentukan amal kita itu baik atau tidak, harus Al-Quran dan hadis. Nanti ulama-ulama itu ada yang ketat. Ada yang ketat dia. Sehingga kalau tidak dibuat Nabi, tak cocok. Nah itu yang ketat. Ada yang agak longgar sedikit, selama ada dalilnya bisa. Nah di sini banyaklah perbedaan pendapat. Yang mau saya sampaikan, tidak boleh berkelahi gara-gara itu. Tidak boleh. Karena nanti selama ada dalilnya, itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Yang masalah itu tidak ada dalil. Nah, dalil itu nanti macam-macam. Bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa ijma', bisa qiyas. Dan macam-macam. Nah, disinilah perlunya Bapak harus selalu hadir mengaji, untuk melihat bahwa di dalam agama kita itu ada berbagai macam aliran pemikiran, sehingga harus kita pahami betul-betul, oh ini yang ketat, ini yang longgar, ini yang ketat, ini yang longgar. Ini bisa diikuti, ini pun masih bisa, sehingga tidak perlu ribut-ribut. Jangan, di masyarakat kita itu kadang yang tak perlu diributkan pun masih ribut-ribut, saya lihat itu. Misalnya persoalan-persoalan jenggot, tidak apa-apa itu Pak. Mau berjenggot, mau tidak, sama-sama boleh itu. Sama-sama boleh. Sama juga pakai celana, mau di atas mata kaki atau di bawahnya, tidak ada masalah. Karena ada dalilnya itu nanti dua-duanya. Ada dalilnya, tak perlu diribut-ributkan yang begitu itu. Nah, supaya ini bagus, tidak lari dia ke sana kemari, maka yang kita lakukan adalah belajar. Saya yakin di masjid kita ini pasti sering pengajian, sehingga kita mengerti, oh ini boleh, ini tak boleh, yang itu bisa, ini tak bisa, dan macam-macam. Terakhir kata Al-Quran, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, bukan dari dirimu. Karena dirimu ada nafsu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu-ragu. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa perbuatanmu itu buruk karena kemunafikan, buruklah itu. Kalau Al-Quran mengatakan perbuatanmu itu baik, biarpun kata semua orang itu buruk, udah betul lah itu. Kalau satu dunia ini mengatakan bahwa babi itu halal, kata Al-Quran dia haram, tetap haram. Kalau seluruh manusia di kota Medan ini mengatakan ayam itu haram, tapi kata Al-Quran dia halal, dia tetap halal. Karena yang memutuskannya adalah Al-Quran. Al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Begitulah kita dalam beragama. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, saya kira jelas-jelas ayat-ayat yang seperti ini, supaya ada bimbingan kita lah dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, dalam terakhir ini saya mau sampaikan beberapa kesimpulan supaya kita tak lupa, tidak buyar kemana-mana, karena waktunya lumayan lama tadi. Yang pertama, pelajaran yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, walaupun ada orang yang jahat, tetap cakapi. Tetap cakapi. Karena Allah tetap berbicara kepada orang-orang munafik, biarpun mereka jahat. Tujuannya supaya dia tetap dapat petunjuk. Karena kalau kita diami dia, hilang dia, tak dapat petunjuk dia. Kasihan, tersesat dia nanti. Nah, itu dia. Jadi tetap cakapi. Tetap cakapi, tetap cakapi. Anak di rumah, tetap cakapi. Tetap cakapi dia. Ajak bicara-bicara supaya nanti dia masuk ke pikiran dia apa yang kita sampaikan. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua,
bahwa yang memutuskan amal itu baik atau buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ikut perasaan-perasaan kita saja, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Serahkanlah kepada Allah untuk memutuskannya. Caranya, datanglah sering-sering mengaji seperti yang kita lakukan ini, supaya kita mengerti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bapak, ibu-ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, menambah pahala bagi kita semuanya, biarpun sambil mengantuk-ngantuk, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bertemu di bulan depan dalam kajian tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.